Sejak pagi hari, Pamekasan berubah total. Jalan protokol lumpuh, arus kendaraan terhenti, dan ribuan warga tumpah ruah ke jalanan hanya untuk satu tujuan, menyambut kepulangan Valen Akbar. Dari pelabuhan hingga pusat kota, massa membentuk lautan manusia yang tak putus. Sebagai reporter di lapangan, sulit menemukan sudut pandang kosong. Semua ruang dipenuhi wajah-wajah penuh harap dan bangga. Valen memang tidak membawa piala juara pertama secara administratif. Namun sambutan yang ia terima melampaui definisi kemenangan biasa. Spanduk, bendera, dan yel-yel menggema menyebut namanya sebagai juara sejati rakyat Madura. Ini bukan sekedar euforia penggemar, melainkan ekspresi kolektif harga diri masyarakat yang merasa anak daerahnya telah mengangkat martabat Madura di panggung nasional. Kepulangan Valen menjadi simbol bahwa pengakuan rakyat jauh lebih kuat daripada angka voting dan keputusan juri. Fenomena yang terlihat di Pamekasan hari itu melampaui batas administratif daerah. Warga dari Bangkalan, Sampang, Sumeneb, dan Pamekasan bersatu tanpa sekat. Sebagai reporter, kami mencatat bagaimana iring-iringan manusia datang dari berbagai penjuru Madura sejak subuh. Tidak ada perbedaan usia, latar belakang, maupun status sosial. Semuanya melebur dalam satu semangat, menyambut Valen Akbar. Gelombang massa ini bukan sekedar keramaian spontan, melainkan bentuk solidaritas budaya yang jarang terjadi. Mereka membawa simbol-simbol kebanggaan lokal, pakaian adat, dan lantunan syalawat. Bagi masyarakat Madura, Valen bukan hanya kontestan DA7, melainkan representasi perjuangan anak desa yang berani bermimpi besar. Suasana ini menegaskan bahwa kekuatan dukungan rakyat tidak selalu bisa diukur dengan data statistik, tetapi terasa nyata di lapangan melalui air mata, pelukan, dan sorak yang tak henti. Kejutan terbesar datang ketika Soimah Pancawati muncul di tengah penyambutan. Kehadirannya mengundang decak haru ribuan orang. Sebagai reporter, momen ini menjadi titik emosional paling kuat. Soimah tidak hadir sebagai selebritas, melainkan sebagai guru dan ibu ideologis bagi Valen. Di atas panggung, ia memeluk Valen erat, lalu menyampaikan pernyataan yang membuat suasana berubah senyap. Dengan mata berkaca-kaca, Soimah menyatakan bahwa kualitas seniman sejati tidak bisa hanya diukur dari gelar juara. Tangisnya pecah saat mengakui Valen telah menghadirkan standar baru dalam dangdut Indonesia, bukan hanya teknik, tetapi kejujuran dan karakter. Pengakuan ini terasa lebih mahal dari piala manapun, karena datang dari sosok yang dikenal keras, jujur, dan tak mudah tersentuh emosi. Malam hari, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan berubah menjadi lautan cahaya. Ribuan ponsel menyala bersamaan, menciptakan panorama yang magis. Ketika Valen melangkah masuk, sorak menggema seperti gelombang laut. Sebagai reporter, getaran emosinya terasa nyata, bahkan di balik kamera. Tidak ada jarak antara artis dan penonton. Valen berdiri membumi, menyapa dengan senyum penuh syukur. Saat ia mulai bernyanyi, stadion yang semula riuh mendadak hening. Setiap nada terdengar seperti doa. Banyak penonton meneteskan air mata, bukan karena hiburan semata, melainkan karena merasa menjadi bagian dari sejarah. Malam itu, musik dangdut menjelma menjadi bahasa persatuan dan rasa syukur kolektif. Di tengah kemeriahan, isu lama kembali mencuat. Kedekatan Valen dan Mila. Rumor yang menyebut hubungan mereka sebagai drama setting demi rating kembali beredar. Namun Valen memilih menghadapi langsung. Dalam pernyataan terbuka yang disiarkan langsung, ia berbicara tegas dan tenang. Sebagai reporter, ini menjadi momen penting yang menunjukkan kedewasaan Valen. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka murni persahabatan yang lahir dari perjuangan bersama selama kompetisi. Tidak ada skenario, tidak ada akting. Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan penonton. Di tengah dunia hiburan yang sering dipenuhi sensasi, klarifikasi ini terasa menyegarkan dan memperkuat citra Valen sebagai figur berintegritas. Julukan aura buaya yang pernah dilontarkan juri sempat menuai kontroversi. Namun di lapangan, istilah itu justru menemukan maknanya. Sebagai reporter, kami melihat bagaimana karisma Valen bekerja secara alami. Tatapannya tajam, pembawaannya tenang, namun penuh empati.
Kritikan tajam dari juri senior tidak melemahkannya, justru memperkuat daya tariknya. Valen menunjukkan bahwa karisma sejati tidak bisa direkayasa produser. Kombinasi teknik vokal, kepribadian, dan energi panggung menjadikannya magnet yang sulit diabaikan. Inilah yang membuatnya berbeda dari kontestan lain. Penyambutan Valen dikemas dengan nuansa religius yang kuat. Atas arahan ulama dan tokoh masyarakat, acara digelar tertib dengan pemisahan penonton pria dan wanita. Sebagai reporter, ini menjadi potret menarik tentang bagaimana hiburan modern bisa berdampingan dengan nilai agama. Valen membawakan lagu-lagu bernuansa dakwah dan syukur. Ia berkali-kali menegaskan bahwa kesuksesan yang diraih adalah titipan Tuhan. Suasana terasa sejuk, jauh dari hiruk-pikuk hiburan yang berlebihan. Ini memperkuat citra Valen sebagai figur publik yang tetap menjunjung nilai budaya dan religius Madura. Perjalanan Valen dari Surabaya menuju Pamekasan berubah menjadi konvoi panjang. Ribuan kendaraan mengiringi mobilnya melintasi jembatan Suramadu. Sebagai reporter yang mengikuti iring-iringan, pemandangan ini terasa monumental. Klakson bersahutan, warga melambaikan tangan dari pinggir jalan. Valen berdiri di sunroof mobil, membalas sapaan rakyatnya dengan senyum dan air mata. Jembatan Suramadu menjadi saksi betapa besar cinta masyarakat Madura kepada sang idola. Ini bukan sekedar perjalanan pulang, melainkan parade emosional yang syarat makna. Euforia kepulangan Valen tidak berhenti di dunia nyata. Di jagat digital, video penyambutannya meroket hingga puluhan juta tayangan. Nama Valen dan Pamekasan mendominasi trending topik nasional. Sebagai reporter, kami mencatat bagaimana narasi perjuangan anak daerah menjadi magnet perhatian publik. Valen menjelma ikon digital baru dengan daya pengaruh besar. Media sosial dipenuhi diskusi, pujian, dan dukungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan cerita autentik mampu menggerakkan emosi massa secara luas. Lebih dari sekadar penyanyi, Valen Akbar kini menjadi simbol kebangkitan martabat Madura. Keberhasilannya di DA7 memberi inspirasi bagi ribuan pemuda desa untuk berani bermimpi besar. Sebagai reporter, kami melihat bagaimana kepulangannya menyatukan perbedaan politik dan sosial dalam satu rasa bangga kolektif. Valen membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi dan geografis bukan penghalang untuk menembus panggung nasional. Sejarah telah ditulis. Bagi rakyat Madura, Valen adalah juara sejati yang namanya akan selalu hidup dalam ingatan. Ketika malam kian larut dan sorak-sorai perlahan mereda, satu kesimpulan besar terasa nyata di Pamekasan. Valen Akbar pulang bukan sebagai juara di atas kertas, tetapi sebagai pemenang di hati rakyatnya. Sebagai reporter yang menyaksikan langsung rangkaian peristiwa ini, jelas bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh keputusan juri, melainkan oleh cinta kolektif masyarakat. Kepulangan Valen telah menjelma menjadi peristiwa sosial dan budaya yang mempersatukan Madura. Ia menjadi simbol bahwa ketulusan, etika, dan keberanian menjaga integritas mampu melampaui kontroversi dan hujatan. Valen mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seseorang tetap rendah hati saat dipuja dan tetap tegak saat diterpa badai. Sejarah telah mencatat hari itu sebagai momentum kebangkitan harga diri anak daerah. Dan bagi rakyat Madura, satu hal tak terbantahkan. Nama Valen Akbar akan selalu dikenang sebagai juara sejati yang lahir dari doa, perjuangan, dan cinta tanpa syarat. Valen Akbar resmi menarik perhatian label besar dan manajemen nasional. Tidak lagi sekadar fenomena kompetisi, Valen kini diposisikan sebagai aset jangka panjang industri musik dangdut Indonesia. Kontrak prestisius disebut telah disiapkan, termasuk rencana perilisan album debut pada awal 2026. Langkah ini menandai fase baru perjalanan karir Valen, dari kontestan menjadi profesional penuh. Sejumlah kolaborasi dengan nama-nama besar seperti Lesti Kejora dan Soimah juga mulai dibicarakan serius. Jadwal panggung Valen dilaporkan telah penuh hingga akhir tahun, mencerminkan tingginya permintaan publik. Dari sudut pandang reporter, ini bukan keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari konsistensi karakter, kerja keras, dan dukungan rakyat yang masif. Industri membaca satu hal dengan jelas, Valen bukan sekadar viral, ia adalah investasi jangka panjang yang memiliki basis massa kuat dan narasi autentik yang langka di era hiburan instan.